Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal dari sebuah kompetisi matematika di Indonesia tingkat perguruan tinggi, yaitu ONMIPA. Oke, jadi di sini untuk matematika itu ada 5 subbidang, yaitu analisis real, analisis kompleks, struktur aljabar, aljabar linear, dan juga kombinatorika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil satu soal untuk setiap subbidang dari ONMIPA tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai 2023. Di sini saya memilih beberapa soal yang menurut saya cukup unik dan menarik. Nah, menariknya di mana? Menariknya adalah menurut saya soal-soal ini itu dapat diselesaikan oleh teman-teman tanpa memerlukan teorema-teorema yang sulit atau asing. Jadi cukup dengan teorema-teorema standar. Jadi kalau teman-teman merasa ilmunya masih kurang, misalkan baru semester awal atau baru belajar sedikit, teman-teman tidak perlu takut untuk mencoba mengikuti ONMIPA karena ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dasar, tidak perlu pengetahuan yang terlalu tinggi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas satu soal analisis real dari ONMIPA tingkat wilayah 2022. Nah, di sini untuk soalnya, jadi diketahui untuk setiap bilangan asli n itu berlaku AN-nya sama dengan jumlahan dari seper n plus k dengan k berjalan dari 0 sampai n. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari limit AN. Jadi kita diminta mencari limit dari barisan AN ini. Nah, di sini rumus untuk suku ke n dari barisan AN ini itu berupa deret. Rumus suku ke n-nya berupa deret. Nah, mungkin ada beberapa cara, tapi di sini saya akan tunjukkan satu cara, yaitu dengan memanfaatkan jumlah Riemann. Oke, kalau teman-teman sudah mengambil kalkulus, khususnya kalkulus 2, teman-teman sudah belajar definisi integral Riemann yang menggunakan jumlahan Riemann. Jadi kalau teman-teman sudah belajar kalkulus 2, teman-teman bisa mengerjakan soal ini. Maksud saya, teman-teman punya bekal yang cukup untuk mengerjakan soal ini. Oke, mungkin di sini saya review sedikit terkait jumlah Riemann. Oke, jadi di sini untuk jumlah Riemann itu kita diberikan beberapa hal di sini. Yang pertama, kita punya A dan B itu bilangan real. Kemudian kita punya fungsi f dari interval tertutup A, B ke R ya. Oh ya, sebelum itu ini ada kondisi khususnya yaitu A dan B anggota R A dengan A kurang dari B dan F itu adalah fungsi dari A, B ke R. Kemudian yang kedua, kita diberikan P itu partisi pada interval tertutup A, B ini. Jadi P ini isinya adalah X1, X0 sama dengan A dan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn dengan Xn-nya itu sama dengan B. Dengan di sini kita punya X0 kurang dari X1 kurang dari dan seterusnya sampai kurang dari Xn. Yang ketiga, oke, partisi ini kan nanti akan membagi interval tertutup akomodir menjadi beberapa subinterval. Nah, nanti untuk setiap subinterval, kita ambil suatu bilangan yang berada dalam subinterval tersebut. Katakan ini xi star, itu kita ambil di dalam xi min 1, xi. Nah, xi star ini biasa disebut sebagai tag, tag dari partisi P. Oke, nah jumlahan Riemann itu kita notasikan dengan SPF.
Oke, ini kita definisikan sebagai jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari fx I star dikali dengan panjang dari subinterval ke I. Jadi ini adalah xi dikurangi xi plus, maaf, xi min 1. Nah, ini jumlahan Riemann. Kemudian kita punya integral Riemann. Integral Riemann itu definisinya adalah integral dari fungsi f pada interval tertutup A, B itu kita definisikan sebagai limit dari jumlahan Riemann ini. Jadi limit dari SPF untuk norma partisinya menuju nol. Nah, sebagai catatan, norma partisi P ini, yang ini, itu kita definisikan sebagai, oke, mungkin saya tulis di sini ya, norma partisi ini kita definisikan sebagai panjang maksimum dari subinterval yang muncul yang diakibatkan oleh partisi P. Jadi partisi P itu membagi interval akomodir menjadi beberapa subinterval. Nah, notasi ini itu menyatakan panjang subinterval terbesar di antara subinterval yang ada. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Oke, kita punya AN-nya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, sekarang kita kembali ke soalnya. Perhatikan bahwa, nah, teknik yang digunakan di sini itu adalah kita mencoba menyatakan AN itu sebagai jumlahan Riemann. Jadi, sekarang kita perlu mencari nih. Jadi, AN ini mau kita nyatakan sebagai SPF. Nah, kita harus cari P-nya itu apa dan F-nya itu apa. Oke, jadi kita punya seperti ini. Nah, untuk K sama dengan nolnya itu bisa kita keluarkan karena ya sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi saya ingin menyesuaikan dengan yang di sini. Karena di sini indeksnya bercanda 1 sampai N, jadi untuk K sama dengan nol bisa kita keluarkan dan tidak ada masalahnya karena ini nanti kalau kita limitkan hasilnya adalah nol. Sigma K sama dengan 1 sampai N per N plus K. Nah, yang bagian depan tetap per N, nah yang di dalam tanda sigma ini itu bisa kita ubah menjadi seper 1 ditambah K per N dikali per N. K sama dengan 1 sama dengan N. Nah, yang ini itu bisa kita nyatakan sebagai jumlah Riemann yang ini. Oke, jumlah Riemann-nya bagaimana? Berarti kalau kita melihat bentuk jumlah Riemann yang di sini, kalau teman-teman perhatikan yang di sini, berarti nanti ini sebagai panjang subinterval, ini sebagai xk min satunya. Kemudian yang ini itu sebagai f xk starnya. Oke, teman-teman tidak perlu bingung di atas saya pakai indeks I, di bawah pakai indeks K ya. Nah, oke, berarti sekarang P-nya seperti apa, F-nya seperti apa? Seperti sekarang dibentuk. Nah, untuk P-nya tuh teman-teman ambil ini, nol, sebentar, oh ya, nol per N, 2 per N, 3 per N, dan seterusnya sampai N per N. Oh, ini sama dengan 1 ya. Ini yang pertama, kita bentuk P-nya. Yang kedua, kita bentuk F fungsi ya. Fungsi F itu dari 01 ke N
dengan definisi. Nah, kalau teman-teman bentuknya ini, teman-teman bisa menebak bahwa fungsi yang kita definisikan di sini itu memiliki rumus fx sama dengan 1/1 ditambah x. Untuk setiap x, anggota interval untuk dengan 1. Nah, ini partisinya, ini fungsinya. Yang ketiga, kita mengambil tag-nya atau SK star-nya. Jadi untuk setiap K dari 1, 2 sampai N, SK star-nya itu sama dengan kita ambil K per N. Nah, teman-teman lihat bahwa K per N ini adalah anggota dari interval tertutup XK, XK min 1. Maaf, XK min 1, XK. Maaf, sepertinya yang di atas, oke, yang di atas sudah benar ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa K per N ini adalah ujung kanan dari subinterval ini ya. Kita bisa ambil ini. Nah, diperoleh. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa AN yang sama dengan, saya tulis di sini saja, AN sama dengan per N ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N. 1/1 ditambah K per N dikali 1/N. Ini ternyata sama dengan 1/N ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N. Ini adalah F X K star. Kemudian 1/N itu adalah X K star dikurangi XK min 1 star. Oke, kata teman-teman, ini adalah K per N dikurangi K min 1 per N ya. Sama dengan 1 per N. Oke, kita punya ini. Makanya bentuk yang ini itu bisa kita tulis sebagai yang ini. Nah, jadi ini tidak lain adalah ternyata di sini yang ini itu adalah jumlahan Riemann kita. Jadi ini sama dengan 1 per N ditambah SPF. Nah, jadi kita peroleh limit N menuju tak hingga dari AN itu adalah limit yang ini, itu kan 0 ya. Di sini saya langsung tulis 0 saja ya, karena teman-teman semua pasti sudah tahu kalau limit dari 1 per N untuk N menuju tak hingga itu adalah 0. Nah, selanjutnya limit N menuju tak hingga dan SPF. Nah, di sini, kalau menurut definisi di sini kan norma partisi P menuju 0 ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini kalau N-nya menuju tak hingga, maka panjang setiap subintervalnya makin kecil. Berarti panjang setiap subintervalnya menuju 0. Artinya norma partisinya menuju 0. Jadi sebenarnya yang di sini itu sama saja mengatakan norma partisinya menuju 0. Nah, maka menurut definisi integral Riemann, ini sama dengan integral, oke, A dan B-nya, interval tertutupnya di kasus ini 0,1 ya. Berarti kan ini 0,1. Jadi ini integral 0 sampai 1 dari 1/1 ditambah dx. Nah, teman-teman pasti bisa menyelesaikan integral ini ya. Karena standar, jadi di sini hasilnya adalah ln 1 plus x dari 0 sampai 1. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, nanti hasilnya adalah ln 2. Oke, jadi limit dari barisan AN ini ternyata adalah ln 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini alat yang digunakan itu adalah jumlahan Riemann ya. Dan hal tersebut sudah teman-teman pelajari ketika mendapat kalkulus 2. Nah, di sini jumlah Riemann ini adalah salah satu teknik yang bisa teman-teman gunakan kalau menemukan barisan yang setiap sukunya itu berupa deret. Tidak selalu berhasil, tapi ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman coba. Siapa tahu berhasil ya. Kalau tidak berhasil, ya teman-teman nanti bercari cara yang lain. Oke, untuk analisis real kurang lebih seperti itu pembahasannya.
Nah, sekarang kita akan lihat soal lainnya dari sub bidang yang lain yaitu analisis kompleks. Di sini saya ambilkan satu soal dari ONMIPA wilayah tahun 2021. Untuk soalnya di sini kita diberikan pertama dua himpunan dulu ya, yaitu A. A itu adalah himpunan semua bilangan kompleks yang modulusnya kurang dari sama dengan satu. Sedangkan B itu adalah semua bilangan himpunan semua bilangan kompleks yang bentuknya seperti ini. Jadi bagian realnya adalah X, bagian imajinernya adalah 4 minus 2X. Dengan X-nya adalah anggota himpunan bilangan B. Nah, kemudian kita diberikan himpunan yang lain yaitu C. C itu adalah A minus B dengan A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Nah, yang ditanyakan adalah nilai infimum dari modulus C dengan C-nya anggota C. Nah, di sini saya coret-coret dulu ya, teman-teman. Jadi kita ingin lihat nih infimum C dengan C-nya anggota C besar. Ini kan sebenarnya bisa kita tulis menjadi infimum dari A min B dengan B-nya anggota A. Nah, oke, kalau teman-teman belajar analisis kompleks bab pertama, materi yang dibahas adalah terkait bilangan kompleks. Jadi semua tentang sifat aljabar bilangan kompleks, termasuk interpretasi geometri dari bilangan kompleks. Nah, A minus B, modulus A minus B ini memiliki interpretasi geometri, yaitu A minus B ini itu adalah jarak A dan B. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita gambarkan bidang seperti ini ya, sumbu mendatar untuk bagian real, sumbu tegak untuk bagian imajiner. Oke, kita bisa menggambarkan bilangan kompleks itu sebagai suatu titik eh, di bidang datar ini ya. Jadi misalkan A itu di sini dan B-nya itu di sini. Nah, modulus A min B itu adalah jarak ini ya, jarak dari sini ke sini. Nah, ini itu adalah modulus A minus B. Panjang ini, panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dengan titik B, yang merepresentasikan bilangan kompleks A dan B. Dan jarak mereka berdua itu adalah modulus A minus B. Oke, jadi sebenarnya yang ini itu bisa kita tulis sebagai infimum dari jarak A dan B dengan A-nya itu anggota A, B-nya anggota B. Nah, artinya apa? Di sini kita menginterpretasikan soalnya secara geometri. Bahwa secara geometri, nilai yang ditanyakan itu pada dasarnya adalah infimum dari jarak antara dua titik dengan titik pertamanya kita ambil dari himpunan A, titik kedua kita ambil dari himpunan B. Jadi kita ambil titik di himpunan A, kita ambil titik di himpunan B, kita bisa hitung jaraknya, kemudian jarak tersebut kan bisa kita himpun. Nah, nanti himpunan yang terbentuk itu infimumnya berapa. Nah, untuk menentukan nilai infimum di sini, karena di sini kita menginterpretasikan soal secara geometri, sekarang kita coba gambarkan himpunan A dan B pada bidang datar. Jadi sekarang permasalahan bilangan kompleks ini berubah menjadi permasalahan geometri. Nah, gambarnya seperti apa? Kita lihat yang pertama, A itu adalah himpunan semua bilangan kompleks yang modulusnya kurang dari sama dengan satu. Kalau kita gambarkan pada bidang kompleks, bilangan kompleks yang modulusnya kurang dari satu itu kalau kita gambarkan akan berbentuk lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari satu. Nah, kurang lebih sepertinya ini jari-jarinya adalah satu.
termasuk bagian dalamnya ya. Jadi ini bisa aku arsir. Ini untuk himpunan A. Oke, jadi ini adalah himpunan A kita. Maaf. Nah, kemudian bagaimana dengan himpunan B? Himpunan B itu adalah himpunan semua bilangan kompleks yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya bisa teman-teman terus menjadi X ditambah YI dengan Y-nya sama dengan 4 dikurangi 2X. Oke, jadi himpunan B ini kalau kita gambarkan pada bidang kompleks, itu berupa garis dengan persamaan seperti ini. Garis dengan persamaan Y sama dengan 4 min 2X. Nah, garis Y sama dengan 4 min 2X itu seperti apa? Ya, teman-teman sudah belajar persamaan garis, jadi menggambar garis bukanlah suatu masalah saja bagi teman-teman ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 0, kita lihat di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Ya, 4. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan teman-teman hubungkan ini. Nah, ini adalah himpunan P kita, garis ini. Nah, sekarang kita ambil titik di A dengan titik di B. Kita pengen mencari infimum. Infimum jarak suatu titik di A dengan suatu titik di B. Nah, kalau kita ingin mencari infimum, berarti kita harus membuat titik A dan B-nya itu sedekat mungkin. Jadi sekarang kita mau cari nih, titik di himpunan A itu posisinya di mana, dan titik pada himpunan B itu tepatnya di mana, supaya jarak mereka berdua, suatu titik di himpunan A dengan suatu titik di himpunan B tadi, itu jaraknya sekecil mungkin. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat ya bahwa jarak terdekat antara suatu anggota A dengan suatu anggota B itu tercapai ketika di sini kita bikin garis tegak lurus seperti ini. Katakan ini perpotongannya di sini, ini perpotongannya di sini. Nah, yang ini itu kita ambil sebagai A, dengan yang ini kita ambil sebagai B. Oke, ya, pertanyaannya apakah ini minimum? Oke, mungkin di sini aku tidak akan menuliskan dengan detail ya supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Di sini saya akan berikan idenya. Bagaimana kalau tidak di sini? Nah, kalau tidak di sini, katakan misalnya kita ambil A-nya. Kalau kita ambil A-nya itu tidak berada di busur lingkaran, katakan A-nya itu di sini, B-nya katakan di sini. Nah, kalau A-nya itu tidak di busur, berarti kan jaraknya seperti ini ya. Nah, kita bisa menemukan A yang lain sehingga jarak A dan B itu lebih kecil. Yaitu kalau kita ambil A-nya di sini. Kalau kita ambil A-nya di sini, kan jarak A dan B lebih kecil ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mencari infimum, kita harus mengambil A-nya di busur lingkaran. Sekali lagi, kalau A-nya tidak di busur, maka kita bisa menemukan A yang lain yang jaraknya lebih dekat dengan B. Nah, sekarang ketika A-nya itu di busur, apakah benar yang paling kecil itu yang di sini? Kenapa tidak mungkin yang lain? Nah, di sini, kalau misalkan teman-teman ambil A-nya di sini, ambil B-nya di sini, katakan ini A aksen ya, Bang. Nah, tadi kan klaim kita adalah jarak terdekatnya itu adalah ketika A dan B posisinya seperti ini. Nah, kalau kita ambil dua titik yang lain, katakan seperti ini, apakah benar jarak dari A aksen dengan B aksen itu lebih besar dari atau sama dengan jarak A min B? Nah, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini kita bisa yang pertama kita manfaatkan dulu apa namanya ketaksamaan segitiga ya.
Letak samaan segitiga, jadi di sini kita punya, kita gunakan letak samaan segitiga, kita peroleh seperti ini. Nah, ini tidak lain adalah satu. Nah, modulus B aksen itu akan lebih dari sama dengan modulus B. Kenapa? Karena jarak terdekat dari suatu titik ke garis itu adalah, jarak terdekat dari satu titik ke garis itu adalah, itu kita peroleh dengan menarik tegak lurus suatu garis dari titik tersebut ke garis yang ada di depannya. Jadi jarak terdekat dari titik 0,0 kan sebenarnya ini kan sama dengan jarak B aksen ke 0 ya. Nah, B aksen itu adalah titik pada garis. Nah, ini itu akan minimum ketika kita tarik garis tegak lurus dari titik 0 ke garis ini, ke garis Y sama dengan 4 min 2X. Sehingga di sini kita peroleh ini lebih dari sama dengan ini, min satu sama dengan modulus B min satu, dan ini sama dengan, nah teman-teman bisa lihat ya, karena ini lurus, modulus B itu kan dari sini ke sini, sepanjang ini, satu itu adalah jarak dari nol ke A, jarak dari nol ke A ini kan satu ya. Oleh karena itu ini sama dengan A min B. Nah, oleh karena itu di sini kita peroleh benar bahwa A dan B yang posisinya seperti ini itu akan meminimumkan jarak suatu titik di A dengan suatu titik di imbunan B. Oke, jadi di sini kita peroleh infimum dari A min B dengan sifat A anggota A, B anggota B itu sama dengan berapa di sini. Nah, ini ternyata dari gambar, dari penjelasan tadi ya. Oke, tentunya teman-teman kalau menjawab soal uraian yang tadi harus dijelaskan, karena teman-teman tidak bisa menjelaskan secara verbal ke juri atau penilai. Di sini karena saya menjelaskan melalui video, saya bisa menjelaskan secara verbal. Dan untuk menyingkat waktu, saya tidak menuliskan dengan detail uraian jawabannya. Jadi infimum dari ini kan yang ditanyakan ya, itu sama dengan jarak titik 0,0 ke garis Y sama dengan 4 min 2X. Oke, garis ini itu bisa teman-teman tulis menjadi garis 2X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sama dengan apa? Nah, teman-teman gunakan rumus jarak titik ke garis. Kalau teman-teman sudah pernah belajar geometri analitik, teman-teman pasti sudah tahu rumus jarak suatu titik ke garis. Oke, jadi langsung saja di sini sudah 2 kali 0 ditambah 0 dikurangi 4 mutlak dikurangi akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikurangi 4 itu adalah 2 dibagi dengan akar 5. Oke, apakah benar? 2 per akar 5 itu kurang dari 1 ya. Mungkin gambar kita yang kurang bagus. Iya, sebentar. Jarak dari titik ke garis. Oke, maaf, ada salah hitung ya. Ini kan 2 dikali 0, 0 ya. Hasilnya 4. 4 per akar 5 atau 4 per 5 akar 5.
Oke, maaf, saya kurang fokus dalam menghitung. Jadi hasilnya adalah 4/5 akar 5 ya untuk soal ini. Oke, jadi itu kurang lebih pembahasan untuk soal ONMIPA bidang analisis kompleks. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar analisis kompleks, bab yang pertama saja, itu teman-teman sudah bisa mengerjakan soal ini. Subbidang yang ingin saya bahas kali ini adalah struktur aljabar. Ini saya ambilkan dari ONMIPA 2021. Lebih tepatnya ONMIPA tingkat wilayah ya. ONMIPA tingkat wilayah tahun 2021. Oke, jadi untuk soalnya kita diberikan S itu adalah himpunan yang memiliki dua operasi biner. Di sini dinotasikan dengan bundar dan juga star. Diketahui bahwa masing-masing operasi itu memiliki unsur identitas yang tidak mesti sama. Jadi elemen identitas dari operasi bundar dan operasi star itu belum tentu sama. Kemudian kita diberikan suatu sifat, yaitu untuk setiap A, B, C, D anggota S berlaku persamaan berikut. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah operasi biner, bundar, dan star merupakan operasi yang sama? Jadi dia punya, si himpunan S ini punya dua operasi biner, masing-masing operasi biner punya unsur identitas, tapi belum tentu sama, memenuhi persamaan seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah operasi biner, bundar, dan star itu operasi yang sama? Apakah pasti sama, ataukah mungkin saja berbeda? Nah, ini adalah salah satu soal favorit saya. Kenapa favorit? Karena teman-teman bisa melihat di sini bahwa di sini tidak disebutkan S-nya itu grup atau ring ya. Kalau teman-teman sudah belajar struktur aljabar, struktur yang teman-teman pelajari itu adalah yang pertama grup, kemudian adalah ring, kemudian ada lapangan dan seterusnya. Tapi di sini S-nya itu bukan grup dan juga bukan ring. Artinya apa? Di sini itu teman-teman tidak memerlukan teori atau teorema yang terlalu tinggi, tidak memerlukan sifat-sifat tingkat tinggi untuk mengerjakan soal ini. Justru nanti teman-teman kita yang sudah belajar teori grup dan teori ring, itu ilmunya tidak akan berguna untuk mengerjakan soal yang ini ya. Bukan ilmunya nggak berguna, tapi untuk soal yang ini, ilmu tentang grup dan ring itu tidak berguna. Di sini teman-teman hanya perlu tahu definisi operasi biner itu apa dan unsur identitas itu apa. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Nah, soal tipe seperti ini sebenarnya tidak mudah karena sebelum mengerjakan kita harus punya tebakan dulu. Pertanyaannya kan adalah apakah dua operasi biner ini sama atau beda? Teman-teman harus punya tebakan awal dulu, kira-kira sama atau beda. Nah, waktu saya menyuplai soal ini ketika mengikuti ONMIPA wilayah tahun 2021, saya sendiri juga menebaknya tidak mudah. Awalnya saya mengira bahwa mungkin saja operasi bundar dan star ini beda. Tapi kalau beda berarti kan teman-teman harus mencari contoh penyangkal. Jadi operasi startnya seperti apa dan operasi bundarnya seperti apa yang berbeda dan memenuhi kondisi ini. Nah, setelah saya coba coret-coret sedikit, sedikit saja saya merasa bahwa sepertinya tidak mudah gitu untuk menemukan contoh penyangkalnya. Jadi kita ambil S-nya itu apa, startnya itu apa, bundarnya itu apa, yang kedua operasinya itu berbeda, tapi memenuhi ini. Nah, oleh karena itu, saya mengganti tebakan saya. Saya menebak bahwa operasi bundar dan star itu haruslah merupakan operasi yang sama. Dan ternyata setelah saya kerjakan, ternyata benar bahwa keduanya ini sama. Nah, oke, bagaimana caranya? Sebagai awalan kita perhatikan dulu informasi ini ya. Bahwa masing-masing operasi itu memiliki unsur identitas dan tidak selalu sama. Oleh karena itu di sini kita akan misalkan yang pertama E bundar itu merupakan unsur identitas dari operasi bundar. Sedangkan yang kedua E star itu merupakan
unsur. Oke, ini saya tulis seperti ini saja ya. Operasi bundar. Yang ini adalah unsur identitas dari operasi start. Oke, mungkin buat teman-teman yang lupa saya ingatkan sendiri. Maaf, saya ingatkan di sini. Jadi ini artinya apa? E bundar merupakan unsur identitas operasi bundar itu artinya apa? Artinya untuk setiap A anggota S, kita punya A dioperasikan bundar dengan E bundar itu sama dengan E bundar dioperasikan dengan A sama dengan A itu sendiri. Untuk yang ini artinya adalah untuk setiap A anggota S, kita punya star, A star E star sama dengan E star star A sama dengan A itu sendiri. Oke, ini adalah arti dari unsur identitas. Nah, tadi tebakan kita adalah operasi bundar dan star itu adalah operasi yang sama. Kalau mereka berdua itu adalah operasi yang sama, maka seharusnya unsur identitas mereka berdua itu sama. Nah, oleh karena itu target kita yang pertama adalah menunjukkan bahwa kedua elemen ini itu sejatinya merupakan dua elemen yang sama. Di sini kan saya bedakan simbolnya karena di soal diketahui mereka belum tentu sama. Tapi ternyata kita bisa tunjukkan bahwa kedua ini sama. Nah, untuk menunjukkannya, teman-teman harus memanfaatkan persamaan ini. Persamaan ini itu berlaku untuk setiap A, B, C, D anggota S. Oh ya, mungkin untuk lebih detailnya, E bundar dan E star ini keduanya anggota S ya. Ya, tapi itu cukup jelas sih teman-teman. Eh, supaya lebih jelas bisa teman-teman tuliskan ketika menjawab. Nah, persamaan ini berlaku untuk sebarang A, B, C, D anggota S. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus ambil A, B, C, dan D-nya itu apa untuk menunjukkan bahwa E bundar dengan E star itu adalah dua elemen yang sama. Nah, memang di sini perlu sedikit mencoba-coba. Nah, ternyata setelah aku coba-coba di sini, ternyata kita ambilnya seperti ini. Jadi A-nya itu kita ambil sebagai E bundar, A dan D itu adalah E bundar, kemudian B dan C itu adalah E star. Nah, kalau kita ambil seperti ini, apa yang terjadi? Jadi kita punya, berdasarkan persamaan yang di soal, kita punya, ini kan E0 star B, B-nya adalah E bundar, maaf, B-nya adalah E star, kemudian bundar, C-nya adalah E star, star, E bundar, sama dengan maaf, A-nya adalah E bundar, bundar E star, kemudian ini adalah star, B-nya adalah E star, bundar, E bundar. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Di sini kita lihat E bundar dioperasikan star dengan E star. Karena E star itu adalah unsur identitas operasi star, E star adalah unsur identitas operasi star, maka E star kalau kita operasikan dengan E bundar, hasilnya adalah E bundar di sini. Ya, menggunakan sifat yang saya tulis di sini. Dan ini bundar, ini E star dioperasikan star dengan E bundar. Karena E starnya identitas terhadap operasi star, maka yang ini hasilnya adalah E bundar. Sama dengan ini, E star dioperasikan bundar, maaf, E bundar dioperasikan bundar dengan E star. Karena E bundarnya adalah unsur identitas operasi bundar, maka yang ini hasilnya adalah E star. Dan yang terakhir di sini hasilnya adalah E star juga. Nah, E bundar dioperasikan bundar dengan E bundar, tentu hasilnya adalah E bundar. Sedangkan yang ini hasilnya adalah E star. Nah, jadi di sini kita berhasil menunjukkan bahwa ternyata operasi bundar dengan operasi star
Maaf, belum operasinya ya. Kita sudah menunjukkan bahwa unsur identitas operasi bundar dengan unsur identitas operasi star itu keduanya sama. Nah, karena sama, kita sekarang gunakan satu simbol aja ya. Misalkan E bundar sama dengan E star sama dengan E. Nah, sekarang kita sudah menunjukkan E bundar dengan E star sama, sekarang kita gunakan satu simbol saja untuk menyatakan elemen identitas terhadap operasi bundar sekaligus terhadap operasi star. Karena keduanya sudah kita dengan sama. Oke, apakah kalau unsur identitasnya sama, otomatis operasinya sama? Di sini belum tentu ya. Nah, oleh karena itu bukti kita belum selesai. Nah, berarti kita akan lanjutkan lagi. Misalkan ini selanjutnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa kedua operasi ini sama, yang harus kita tunjukkan sebenarnya adalah, oke, mungkin saya tulis di sini ya. Kalau mau menunjukkan sama, maka yang kita tunjukkan itu ini. Untuk setiap A dan B anggota S, A kalau kita operasikan bundar dengan B, hasilnya sama dengan A, kita operasikan star dengan B. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Oleh karena itu, di sini kita ambil, oke, jadi kan di sini kita sudah menemukan unsur identitasnya sama, kemudian kita misalkan E bundar sama dengan E star sama dengan E. Nah, sekarang diambil sebarang A dan B anggota S. Perhatikan bahwa, nah sekarang kita harus bermain dengan substitusi lagi. Kita harus ambil apa A, B, C, D-nya. Kita punya persamaan dalam A, B, C, D yang diberikan di soal. Nah, kita harus ganti A, B, C, D-nya dengan apa untuk menunjukkan bahwa A bundar B sama dengan A star B. Nah, ternyata di sini substitusi yang bisa kita ambil adalah, jadi nanti A-nya itu tetap A, B sama dengan C sama dengan E, elemen identitas, sedangkan D-nya itu kita ganti dengan B. Oke, mungkin supaya ini nanti ambigu ya. D sama dengan B, terus B-nya sama dengan E. Ini maksudnya adalah substitusi. Mungkin simbolnya aku ganti seperti ini ya. Jadi tanda panah ini kita maknai sebagai substitusi. B yang di soal itu kita ganti, kita substitusi dengan E. Oke, mungkin yang di atas sini juga aku ganti. Nah, persamaannya seperti ini. Yang di soal kita ganti A-nya dengan A, tetap A. B dan C-nya dengan E. Kemudian D-nya dengan B. Jadi kita peroleh A star E bundaran E star B sama dengan A bundaran E star E bundaran B. Nah, kita tahu bahwa E itu adalah elemen identitas terhadap operasi star sekaligus bundar. Oleh karena itu yang ini hasilnya A, yang ini hasilnya B, ini hasilnya A, ini hasilnya B. Oke, selesai. Ternyata untuk sebarang A dan B anggota S, A dioperasikan bundar dengan B sama dengan A dioperasikan star dengan B. Jadi kesimpulannya, bundar dan star merupakan dua operasi biner yang sama. Oke, kita peroleh kesimpulan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tidak ada teorema khusus yang digunakan, ya.
Hanya kreativitas teman-teman untuk mensubstitusi unsur A, B, C, D yang termuat di sini. Tidak butuh teorema khusus. Nah, oleh karena ini adalah salah satu soal favorit saya untuk struktur aljabar. Dan waktu itu saya juga berhasil menyelesaikan ini, jadi ya saya semakin memfavoritkan soal ini. Oke, jadi untuk struktur aljabar sudah selesai ya. Kita lanjut ke bidang berikutnya yaitu aljabar linier. Di sini saya juga ambilkan soal dari ONMIPA wilayah tahun 2021. Jadi di sini diberikan informasi ya. Suatu matriks B berukuran 2 kali 2 dengan komponen real dikatakan menarik jika terdapat matriks A berukuran 2 kali 2 dengan komponen real sehingga AB minus BA sama dengan B kuadrat. Yang pertama kita suruh menjelaskan apakah matriks B itu menarik atau tidak. Yang B kita suruh membuktikan bahwa kalau B itu menarik, maka B-nya nilpoten. Atau dengan kata lain, B kuadratnya sama dengan 0. Oke, untuk yang A langsung saja ya, karena tidak sulit. Nah, untuk yang A kita harus mencari matriks A. Maaf, sebenarnya kita harus menebak dulu ya, B-nya menarik atau tidak. Kalau B-nya menarik, menurut definisi kan terdapat matriks A. Kalau ke tebakan teman-teman B-nya menarik, nanti kita cari matriks A-nya apa. Tapi jika tidak, teman-teman harus buktikan bahwa untuk sebarang matriks A berukuran 2 kali 2 ini tidak berlaku. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa B kuadrat itu sama dengan B-nya kan adalah matriks seperti ini, 0100. Dan dikuadratkan berarti kan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, ini teman-teman bisa kalikan ya, ternyata hasilnya adalah matriks 0. Nah, karena dia itu adalah matriks 0, maka kita bisa tuliskan dia seperti ini. Jadi B kuadratnya 0 nih. Nah, karena B kuadratnya 0, kita bisa ambil A-nya adalah matriks 0. Ya kan, karena ini 0, kalau kita ambil A-nya matriks 0, ruas kiri juga akan menjadi 0. Ini kan memenuhi. Oleh karena itu, di sini kita bisa seperti ini saja. Ini kan sama dengan 0, 0, 0, 0 ya. Jadi A-nya kita ambil 0, 0, 0, 0 dikali 0, 1, 0, 0 dikurangi 0, 1, 0, 0 dikali dengan 0, 0, 0, 0. Nah, ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 0 B dikurangi B dikali 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang kita ambil sebagai A-nya. Oke, apakah kita harus state bahwa A-nya ini sebenarnya seperti ini sudah cukup ya? Jadi teman-teman menulis seperti ini sudah cukup, teman-teman bisa langsung simpulkan. Jadi B adalah matriks menarik. B menarik. Karena kita bisa menemukan matriks A, yaitu matriks 0 yang memenuhi kesamaan seperti pada soal. Nah, yang sulit itu adalah yang B. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah mengambil aljabar linear elementer, itu teman-teman bisa mengerjakan soal ini, khususnya yang A. Untuk yang B itu sebenarnya ada sedikit A tambahan yang mungkin teman-teman belum dapatkan ketika belajar aljabar linear elementer. Tapi sebenarnya alat ini pun tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit dibuktikan sifat-sifatnya. Oke, jadi di sini aku kenalkan yang namanya trace. Jadi untuk setiap A itu adalah matriks berukuran n kali n. Oke, di sini kita perlunya 2 kali 2 ya. Sebenarnya ini berlaku untuk n kali n, tapi kita fokus ke 2 kali 2 saja. Karena matriks yang dibahas di soal adalah matriks berukuran 2 kali 2 atas real. Nah, trace dari A itu kita definisikan sebagai jumlah semua entry diagonal utama dari A.
Jadi kalau kita punya A-nya seperti ini, katakan A-nya begini ya, A, B, C, D, maka trace dari A itu sama dengan A ditambah D. Oke, sesimpel itu. Nah, sifat dari trace itu adalah, jadi kalau kita punya matriks A dan B, itu persegi berukuran 2 kali 2, ada dua sifat yang ingin saya berikan di sini. Yang pertama, trace dari A ditambah B itu sama dengan trace dari A ditambah trace dari B. Kemudian untuk yang nomor dua, trace dari AB itu sama dengan trace dari BA. Nah, ini yang penting sih. Oh iya, sebenarnya sebelum ini aku tambahkan satu sifat lagi. Maaf, yang ini aku tambahkan. Jadi ini nggak cuma A plus B, tapi A plus KB, semacam kombinasi linear ya. Jadi ini menyatakan yang A ini, sifat pertama menyatakan bahwa trace itu adalah fungsi linear. Ini itu adalah trace A, maka dikali trace B. Nah, ini membuktikannya tidak terlalu sulit. Untuk yang pertama langsung pakai definisinya saja. Yang kedua juga tidak sulit, apalagi ini 2 kali 2 ya. Untuk yang n kali n, nanti teman-teman memerlukan definisi perkalian matriks untuk mengerjakan yang ini. Tapi karena ini kasusnya 2 kali 2, jika teman-teman ingin mencoba membuktikan, teman-teman bisa langsung saja memisalkan A-nya apa, B-nya apa, dan hitung trace-nya masing-masing. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Soal B, jika matriks B menarik, buktikan bahwa B nilpoten, yakni B kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau B itu menarik, kita punya kan seperti ini. Nah, di sini kita akan cari dulu profil dari matriks B atau B kuadrat. Maksudnya profil itu adalah ya sifat-sifat yang bisa kita tahu terkait B kuadrat sebelum menyimpulkan bahwa B kuadratnya sama dengan 0. Oke, sifat terkait matriks yang teman-teman sudah pelajari pertama adalah determinan ya. Kalau yang ini saya yakin teman-teman sudah belajar. Yang kedua yang baru teman-teman pelajari di sini mungkin untuk beberapa orang itu adalah terkait dengan trace, disingkat dengan TR. Oke, jadi kita ambil dulu ya, diambil sekarang matriks B yang menarik. Oke, menarik artinya apa? Menurut definisi diperoleh terdapat A, ini matriks berukuran 2 kali 2. Oh ya, B-nya juga 2 kali 2 ya. Tapi di atas kan sudah diberikan definisi menarik untuk matriks 2 kali 2. Jadi kalau di sini saya ambil matriks B yang menarik, itu maksudnya B-nya berukuran 2 kali 2. Sehingga A, B min BA sama dengan B kuadrat. Oke, dua profil terkait matriks itu tadi yang pertama adalah determinan, yang kedua adalah trace. Profil itu maksudnya karakteristik atau sifat ya. Kalau kita punya matriks, hal apa sih yang bisa kita cari terkait matriks tersebut? Tentu ada banyak, tapi di sini kita akan coba fokus ke determinan dan juga trace. Oke, di sini saya tambahkan halaman dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita ingin mencari determinannya. Oke, karena kita ingin menunjukkan B kuadrat sama dengan 0, maka mestinya determinannya sama dengan 0. Mestinya determinannya adalah 0. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita bisa coba gunakan pengandaian ya. Jadi yang pertama, andaikan
di B sama tidak sama dengan nol diperoleh. Maaf, kalau B itu determinan tidak nol, teman-teman sudah belajar di aljabar linear elementer bahwa B-nya nanti akan invertible. Nah, akibatnya, karena B-nya invertible, maka dari persamaan ini teman-teman bisa kalikan kedua rows dengan B inverse. Jadi kita punya AB min BA sama dengan B kuadrat. Ini kita coba kalikan dengan B inverse. Oke, langsung saja seperti ini ya, B inverse kuadrat ya. B inverse kuadrat, B kuadrat. Ini kita kalikan dengan B inverse kuadrat. Kalikan seperti ini. Nah, di sini diperoleh, oke, B inverse kuadrat di sini untuk menyingkat penulisan akan saya tulis dengan B pangkat minus 2. Nah, B dikurangi, ini gunakan sifat distributif perkalian matriks ya. B pangkat min 2 dikali B ini adalah B pangkat min 1. Nah, yang kanan itu adalah I. Oke, sampai di sini mungkin belum kelihatan sesuatu yang menarik ya. Belum ada kontradiksi dan sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan. Kita sudah belajar trace ya. Sekarang kita lihat. Trace dari B pangkat min 2 kali AB. Jadi kita punya sifat bahwa matriks yang berada di dalam trace, kalau misalkan trace dari suatu perkalian matriks, itu kalau posisi matriksnya kita tukar, matriks yang kedua jadi yang pertama, pertama jadi yang kedua, itu nilai trace-nya tidak berubah. Oleh karena itu, di sini kalau kita pindahkan AB-nya ke depan dan B pangkat min 2-nya ke belakang, maka tidak akan mengubah. Oke, atau mungkin biar langsung seperti ini saja ya. B pangkat min 2 itu kan adalah B pangkat min 1 kali B pangkat min 1 AB. Ini sama dengan trace dari B pangkat min 1 AB. Jadi B pangkat min 1 AB-nya kita taruh depan, B pangkat min 1 kita taruh belakang. Atau B inverse ya maksudnya. Nah, ini hasilnya adalah trace dari B inverse A. Karena B kali B inverse adalah matriks identitas. Nah, kita punya seperti ini akibatnya trace dari B pangkat min 2 AB dikurangi B pangkat min 1 A. Menurut sifat pertama dari trace yang saya tulis di atas, itu kan sama dengan seperti ini, dikurangi seperti ini. Karena keduanya sama, berarti ini hasilnya adalah nol. Nah, padahal di sisi lain kita juga punya trace dari B kuadrat AB dikurangi B pangkat min 1 A. Oke, teman-teman perhatikan persamaan ini ya. B pangkat min 2 AB dikurangi B inverse A itu sama dengan I. Berarti ini sama dengan trace. Nah, teman-teman tahu I itu adalah matriks identitas berukuran 2 kali 2. Jumlah entry diagonal utamanya itu adalah ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ternyata kita memperoleh dua fakta yang bertentangan. Oleh karena itu terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi sehingga kita peroleh determinan dari B itu sama dengan 0. Oke, kita peroleh determinan sama dengan 0. Sekarang bagaimana dengan trace? Berarti kalau determinan B-nya 0, determinan B kuadrat juga 0 ya. Oke, tapi kita sekarang akan lihat trace-nya. Diperhatikan bahwa, nah ternyata trace dari B mungkin tidak mudah untuk dicari. Tapi kalau trace dari B kuadrat, teman-teman pasti bisa mencari ya.
setelah mendapatkan dua sifat tersebut. Jadi trace dari B kuadrat sama dengan trace AB dikurangi BA sama dengan trace AB dikurangi dengan trace BA. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa kedua ini sama, hasilnya adalah benar. Nah, jadi kita punya dua fakta ini. Yang pertama, determinan B sama dengan nol. Yang kedua, trace dari B kuadrat sama dengan nol. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau menunjukkan B kuadratnya nol. Nah, sekarang kita misalkan, misal B itu sama dengan AB, CD. Diperoleh. Nah, fakta yang pertama kita punya itu adalah determinan B sama dengan nol. Ini ekuivalen dengan matriks seperti ini, teman-teman pasti bisa menghitung determinannya, yaitu adalah AD minus BC sama dengan nol. Nah, sedangkan dari fakta yang kedua, dari fakta yang kedua, trace dari B kuadrat sama dengan nol. Nah, ini ekuivalen dengan trace. Oke, ini kita kalikan dulu ya. Trace dari ABCD dikali ABCD bersama dengan nol. Sini kita peroleh trace dari, nah ini kalau teman-teman kalikan nanti dapat A kuadrat ditambah BC, kemudian yang ini jadinya adalah AB tambah BD ya, atau bisa saya tulis seperti ini. Yang ini bisa ditulis seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, di sini A kuadrat ditambah BC, ditambah BC, ditambah D kuadrat sama dengan nol. Nah, teman-teman punya BC itu sama dengan AD ya dari persamaan ini. Oleh karena itu yang di sini kita peroleh A kuadrat ditambah 2AD. BC-nya bisa kita ganti dengan AD. Dan AD kuadrat sama dengan nol. Oke, kita peroleh bahwa A plus D kuadrat sama dengan nol. Sehingga kita peroleh A plus D sama dengan nol. Oke, ini hampir selesai. Di sini saya izin tambahkan halaman lagi. Oke, A plus D sama dengan nol. Berarti di sini kita peroleh dari persamaan satu didapat BC itu kan sama dengan AD ya. BC itu sama dengan AD. Nah, karena AD itu, maaf, karena A plus D sama dengan nol, maka ini kan bisa kita tulis, D-nya bisa kita ganti dengan minus A, menjadi minus A kuadrat. Dan juga bisa kita ganti dengan A-nya bisa kita ganti dengan minus D. Jadi ini menjadi minus D kuadrat. Nah, dengan demikian, kenapa langsung dengan demikian? Nah, teman-teman bisa melihat bahwa sekarang informasi yang kita punya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa B kuadrat sama dengan nol. Jadi B kuadrat sama dengan, sudah kita kerjakan di atas ya. Ini adalah A kuadrat plus BC, ini adalah BA plus D, ini adalah CA plus D, dan yang ini adalah BC ditambah D kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita punya BC ditambah A kuadrat itu nol ya. Dan BC ditambah D kuadrat itu juga nol. Dari persamaan yang ini, yang ada di sini. Oleh karena itu kita peroleh ini nol. Nah, kita juga punya A plus D-nya nol. Di sini nol, ini nol, ini nol. Selesai. Jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa B kuadrat itu sama dengan nol.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kalau teman-teman sudah belajar aljabar linear, satu alat tambahan yang mungkin teman-teman belum dapat adalah trace. Tapi di sini trace yang saya tuliskan di sini itu tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Termasuk sifat-sifatnya juga mudah untuk dibuktikan. Jadi kalau teman-teman baru belajar aljabar linear elementer, masih ada peluang teman-teman bisa menyelesaikan soal ini. Karena toh matriksnya juga 2 kali 2 ya. Sifat trace untuk matriks 2 kali 2 masih relatif mudah untuk dibuktikan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal on-MIPA matematika, khususnya subbidang kombinatorika. Di sini saya ambilkan soal dari on-MIPA tingkat wilayah tahun 2023. Oke, jadi di sini dalam suatu turnamen terdapat 28 tim yang akan bertanding. Masing-masing tim bermain satu sama lain hanya sekali. Kemudian perolehan poin pada setiap pertandingan adalah 2 poin bagi pemenang, 0 poin bagi yang kalah, dan masing-masing 1 poin untuk kedua tim bila pertandingan tersebut berakhir seri. Dalam turnamen tersebut, lebih dari 75% pertandingan berakhir seri. Nah, perintahnya adalah buktikan bahwa terdapat 2 tim yang meraih total poin yang sama besar. Nah, sejujurnya soal ini bukan soal yang mudah ya. Kalau di Onmipa wilayahnya sendiri, soal ini juga terletak di nomor terakhir paling bawah. Dan saya sendiri ketika mencoba soal ini itu tidak mudah untuk mendapatkan idenya. Bahkan saya perlu mencari ide dari internet. Nah, sekarang karena saya sudah tahu solusinya, saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana solusi untuk soal ini. Oke, idenya ya memang tidak mudah sih, tapi saya akan jelaskan saja di sini. Jadi, oh ya, walaupun idenya tidak mudah, tapi teman-teman di sini tidak memerlukan teorema sifat proposisi atau lemma khusus. Jadi teman-teman hanya mengandalkan logika dan kreativitas saja sebenarnya untuk soal yang ini. Jadi di sini kita misalkan dulu ya, misalkan oke, kan ada 28 tim ya. Jadi untuk setiap I dari 1, 2 sampai 28, misal yang pertama TI, ini begini saja ya. TI ini adalah total point tim peringkat I. Oke, jadi kan ada 28 tim, kemudian kita tahu bahwa nanti setelah semua pertandingan selesai kan setiap tim punya skor, dan dari skor tersebut kita bisa membuat peringkat untuk tim-tim tersebut. Mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 28. Kalau ada yang sama, ya kita tentukan saja salah satu, misalkan peringkat 6 dan 7. Oh ya, misalkan dua tim teratas nilainya sama misalnya. Kalau seperti itu yang terjadi ya kita tetapkan saja salah satu sebagai tim peringkat pertama, yang salah satunya lagi menjadi tim peringkat kedua. Ya mungkin bisa diurutkan berdasarkan abjad dari nama timnya atau yang lain. Ya pokoknya kalau ada yang sama, ya kita tetapkan saja salah satu lebih di atas peringkatnya daripada yang satunya. Oke, yang kedua di sini aku memisalkan, saya memisalkan MI itu adalah jumlah banyak pertandingan, banyak pertandingan yang dimenangkan tim peringkat I, peringkat I. Kemudian yang ketiga, KI itu adalah banyak pertandingan dengan hasil tim peringkat I kalah.
Jadi ini apa tim peringkat ini kan dia memenangkan beberapa pertandingan. Nah, banyak pertandingan yang dimenangkan oleh tim peringkat ke I, kita misalkan MI. Nah, kemudian tim peringkat ke ini juga mungkin mengalami beberapa kekalahan. Nah, banyak kekalahannya kita misalkan dengan KI. Nah, berarti banyak pertandingan serinya kita bisa hitung ya. Karena setiap tim itu bertanding 27 kali, maka banyak pertandingan berakhir seri yang dijalani oleh tim peringkat I adalah 27 minus MI minus KI. Nah, di sini diperoleh total skor tim ke I, total skor tim peringkat I itu adalah, oke, ketika dia menang, dia akan mendapatkan 2 poin. Oleh karena itu, karena menangnya sebanyak MI, maka ini adalah 2 MI ditambah ketika seri poinnya satu, padahal banyak pertandingan serinya sebanyak ini, dan ketika kalah poinnya nol. Oke, tidak perlu kita hitung karena nol. Nah, ini kalau kita sederhanakan hasilnya adalah MI dikurangi KI ditambah 27. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa terdapat dua tim yang memiliki nilai yang sama. Nah, cara yang akan kita gunakan di sini adalah kontradiksi. Jadi kita andaikan sebaliknya. Andaikan setiap tim itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, karena nilainya beda, berarti kan tim yang peringkat pertama nilainya lebih besar dari tim peringkat kedua, tim peringkat kedua nilainya lebih besar dari tim peringkat ketiga, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah tim peringkat ke-28. Berarti pengandainya seperti ini kan. Nah, di sini artinya kita punya di sini karena TI-nya sama dengan ini, maka dengan mensubstitusikan bentuk seperti ini nanti kita peroleh M1 kurangi K1 itu lebih dari M2 kurangi K2, lebih dari M3 dikurangi K3, lebih dari dan seterusnya sampai M28 kurangi K28. Nah, di sini oke kita punya seperti ini. Jadi kita punya M1 min K1, M2 min K2 sampai M28 min K28 itu semuanya adalah 28 bilangan yang berbeda. Nah, di antara 28 bilangan ini, di antara dari ke 28 bilangan berikut, kita punya dua kemungkinan. Berikutnya ini ya, bilangan berikut itu maksudnya adalah M1 min K1, kemudian M2 min K2, dan seterusnya sampai M28 minus K28. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kemungkinan yang pertama adalah ini ada 28 bilangan ya, dan semuanya berbeda. Ada lebih dari sama dengan 14 bilangan yang bernilai positif, atau nomor dua, ada lebih dari 14 bilangan yang bernilai negatif. Oke, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya 28 bilangan, semuanya berbeda ya. Semuanya berbeda. Andaikan yang positif dan yang negatif itu maksimal 13. Jadi yang positif itu maksimal ada 13, yang negatif maksimal ada 13. Itu kalau di total hasilnya adalah 26, kemudian yang nilainya 0, itu maksimal ada satu ya. Kan kita mengandaikan semua bilangan di sini berbeda. Jadi yang nilainya 0 itu maksimal ada satu.
Jadi tadi yang positif maksimal 13, yang negatif maksimal 13, yang nol maksimal 1, totalnya 27. Padahal di sini kan kita perlu 28. Oleh karena itu, pasti antara yang positif atau yang negatif itu jumlahnya atau banyaknya lebih dari sama dengan 14. Oke, sampai di sini. Jadi kita punya dua kemungkinan ini. Nah, kita bisa mengasumsikan salah satu saja. Jadi kita bisa tanpa mengurangi keumuman atau WLOG, singkatan dari without loss of generality, tanpa menghilangkan keumuman, diasumsikan satu yang terjadi. Oke, di sini diasumsikan yang terjadi itu adalah yang poin satu. Jadi di sini diperoleh ada 14 bilangan yang bernilai positif. Berarti yang jelas kita punya M1 min K1 yang skornya paling tinggi kan ini ya. M1 min K1, M2 min K2, dan seterusnya sampai M14 min K14 itu semuanya positif. Nah, diperoleh kita punya M1 ditambah M2 dan seterusnya sampai M14 itu akan lebih dari sama dengan M1 min K1 ditambah M2 min K2 ditambah dan seterusnya ditambah M14 minus K14. Nah, ini akan lebih dari sama dengan karena ini adalah 14 bilangan positif yang berbeda. Berarti kan paling kecil nilainya adalah ketika ini kita kasih 14, yang ini 13, terus 12, dan seterusnya sampai 1. Nah, di sini, nah teman-teman bisa menghitung ya, ini nanti hasilnya adalah 105. Teman-teman bisa memanfaatkan rumus deret aritmatika. Nah, kita tahu di sini bahwa M1 itu kan adalah jumlah banyak pertandingan yang dimenangkan oleh tim peringkat satu. Artinya kita tahu bahwa sebanyak M1 pertandingan itu tidak berakhir seri. Terus ditambah M2. M2 itu adalah banyak pertandingan yang dimenangkan oleh tim peringkat kedua. Jadi kita tahu ada sebanyak M2 pertandingan tambahan yang tidak berakhir seri. Nah, secara umum di sini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa ini kan jumlah kemenangan, jumlah dari kemenangan tim peringkat satu sampai tim peringkat 14. Artinya apa? Artinya adalah ada setidaknya M1 tambah M2 sampai dan seterusnya tambah M14 pertandingan yang tidak berakhir seri. Jadi kita boleh ada M1 ditambah ada setidaknya M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya M14 pertandingan yang tidak berakhir seri. Nah, karena ini tuh lebih dari sama dengan 105, berarti kita bisa tarik lagi kesimpulan sehingga setidaknya ada 105 pertandingan pertandingan yang tidak berakhir seri.
Nah, sekarang kita lihat ada 105 pertandingan yang tidak berakhir seri. Nah, berapa persentase persentase pertandingan banyak pertandingan persentase banyak pertandingan yang tidak berakhir seri, katakan P adalah memenuhi. Nah, kita sekarang mau hitung nih, paling tidak, paling kecil berapa sih persentase banyak pertandingan yang tidak berakhir seri. Kita misalkan P, kita peroleh P lebih dari sama dengan, karena banyak pertandingan yang tidak berakhir seri itu paling tidak 105 ya. Kita tahu setidaknya ada 105 yang tidak berakhir seri. Jadi P lebih dari sama dengan 105 dibagi dengan total banyak pertandingan. Total banyak pertandingan. Pertandingan. Kita seperti ini. Nah, berapa total banyaknya pertandingan? Di sini kita punya 28 tim, kemudian setiap dua tim bertemu satu sama lain tepat sekali. Oleh karena itu, banyak pertandingan yang terjadi dalam turnamen tersebut adalah kombinasi dari 28 dua. Jadi dari 28 kita ambil dua, nah dua itu kan pasti bertanding kan, bertanding satu kali. Jadi total banyak pertandingannya adalah seperti ini. Nah ini teman-teman bisa menghitung 105 dibagi 28 dikali 27 bagi 2. Oke, ini kan 15 dikali 7 dibagi yang di bagian penyebutnya di sini adalah 14 ya. 14 dikali 27. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan menjadi 5 dibagi 3-nya bisa sama yang ini 2 kali 9. 5/18 ya. Dan 5/18 ini teman-teman bisa hitung bahwa ini lebih dari 25%. Nah, sekarang kita lihat informasi pada soal. Dalam turnamen tersebut, lebih dari 75% pertandingan berakhir seri. Nah, di sini kita punya banyak pertandingan yang tidak berakhir seri, itu lebih dari 25%. Akibatnya apa? Akibatnya kurang dari atau sama dengan 75% pertandingan yang tidak seri itu lebih dari 25%. Berarti yang seri itu kurang dari sama dengan 75%. Atau di sini terdapat kurang dari sama dengan 75% pertandingan yang berakhir seri. Nah, di sini terjadi kontradiksi karena seharusnya banyak pertandingan yang berakhir seri itu lebih dari 75%. Tapi kok ternyata di sini kita peroleh kurang dari sama dengan 75%. Oke, karena terjadi kontradiksi, maka pengandian kita harus kita ingkar. Pengandian kita kan seperti ini ya. Semua tim itu skor akhirnya berbeda. Jadi kalau itu kita ingkar, berarti terbukti pernyataan yang kita inginkan, yaitu ada dua tim yang memiliki nilai yang sama. Terdapat dua tim yang mendapat disebutnya skor atau nilai poin. Baik, kita tulis terdapat dua tim yang mendapat poin akhir yang sama.
dan oke, selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada teorema khusus yang kita gunakan, hanya saja memang idenya tidak mudah ya. Kenapa awalnya memisalkan ini, terus kita menghitung ini, itu idenya tidak mudah. Memang perlu pengalaman dan perlu banyak latihan. Menurut saya sendiri saja, soal ini juga bukan soal yang mudah. Nah, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan soal-soal on MIPA Matematika untuk setiap subbidangnya. Jadi kita sudah membahas semua subbidang, mulai dari analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, struktur aljabar, dan juga kombinatorika. Nah, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kalau teman-teman ingin mengikuti ONMIPA, tapi masih ragu karena kemampuan teman-teman masih minim, mungkin teman-teman merasa masih minim ilmu karena baru semester awal katakan, atau mungkin sudah belajar tapi pemahamannya masih kurang, masih sering lupa beberapa teorema, teman-teman tidak perlu takut untuk memulai. Karena seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan tanpa memerlukan teori atau teorema yang tingkatnya terlalu tinggi. Jadi kalau teman-teman sudah belajar beberapa bab awal untuk setiap subbidang, terus setidaknya teman-teman bisa mengerjakan ya mungkin kira-kira 50% mungkin dari total soal yang ada di ONMIPA. Yang jelas teman-teman tidak akan diam saja ketika kompetisi. Pasti ada yang bisa teman-teman kerjakan dengan bekal ilmu yang teman-teman sudah miliki, walaupun mungkin belum banyak. Selain itu, ketika teman-teman memutuskan untuk mendaftar seleksi tingkat universitas, teman-teman masih memiliki waktu untuk berproses. Bahkan nanti juga ada pembinaan kan oleh tim dosen. Jadi buat teman-teman yang merasa ilmunya masih kurang tapi ingin ikut ONMIPA, itu jangan takut dan jangan berkecil hati. Nanti setelah teman-teman mengikuti, teman-teman akan berproses sehingga teman-teman menjadi lebih hebat. Jangan menunggu jangan menunggu menjadi hebat untuk memulai, tapi segeralah mulai agar teman-teman menjadi hebat. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.